Polemik koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Baru-baru ini, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2020, telah diumumkan adanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, disingkat KAMI. Apa tujuan sebenarnya? Pemirsa, sebelum lanjut, tontonlah video ini sampai selesai agar tidak salah persepsi. Sekarang mari kita lanjutkan. Melihat para tokoh yang ada di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, yaitu mereka-mereka yang merupakan penggagas atau pendiri koalisi, dapat diketahui bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah, tidak setuju dengan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Tokoh-tokoh yang tidak mendukung tindakan Presiden Jokowi. Ada yang karena sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemerintah, sudah tidak melanjutkan lagi membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang tidak suka dengan Jokowi dengan alasan mereka masing-masing. Mungkin ada juga tokoh-tokoh yang menginginkan sistem pemerintahan ini diganti dengan asas lain, yaitu mengacu kepada ajaran agama yang mereka yakini. Mencermati nama koalisi, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, maka bisa diartikan bahwa mereka itu adalah koalisi atau kelompok yang mau berjuang menyelamatkan Indonesia, yang mereka anggap sekarang ini Indonesia cenderung tidak selamat, akan menuju ke kehancuran, yang berarti mereka itu menganggap penguasa Indonesia sekarang ini adalah rezim yang zolim, tidak pro rakyat, dan salah jalan, sehingga Indonesia perlu diselamatkan. Karena disebutnya rezim, berarti TNI, Polri, penegak hukum lain, dan DPR sudah tidak lagi memihak kepada rakyat. Mereka menganggap telah bersekongkol membentuk oligarki atau kleptokrasi. Kalau semua yang saya sebutkan tadi itu tidak benar, karena pemerintah dan jajarannya sekarang ini benar-benar sedang berjuang keras membangun bangsa dan negara Indonesia ini dengan seutuhnya, demi Indonesia maju, mengejar ketertinggalan yang sudah terlalu jauh dari negara-negara lain, membangun infrastruktur di semua sektor, dan akhir-akhir ini ditambah lagi dengan berjuang untuk Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19, maka mudah ditebak apa arti, maksud, dan tujuan dideklarasikannya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu. Silahkan pemirsa menjawab sesuai pendapat masing-masing. Karena sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah baik, sudah lengkap, mempunyai bagian-bagian yang memiliki fungsi dan otoritas masing-masing, maka untuk apa lagi ada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu? Gunakan saja sistem demokrasi yang sudah ada. Gunakanlah saluran-saluran resmi untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang sudah disediakan. Kalau sistem demokrasi dan saluran-saluran resmi yang sudah ada itu dianggap tidak mendukung, maka koalisi ini bisa meminta kepada pihak pemerintah atau DPR yang sudah dianggap tidak memihak lagi kepada rakyat untuk mau diajak berdialog, atau meminta kepada kementerian atau institusi yang disasar yang juga dianggap tidak memihak rakyat untuk berdialog. Siapkan solusinya. Pakailah atau ikutkan ahli-ahli IPOLEK, Sosbud, Hankam, ahli kesehatan, dan lain-lain. Ambil yang sesuai dengan bidang yang akan didialogkan, dengan menyiapkan data yang akurat tentunya. Dialog dengan pihak pemerintah atau dengan DPR itu bisa membahas persoalan oligarki atau kleptokrasi dan politik dinasti yang disangkakan itu sudah terjadi di negeri ini,
atau membahas persoalan korupsi juga bisa. Kalau tidak ada, janganlah dipaksakan, seolah-olah di negeri ini sudah terbangun oligarki atau kleptokrasi dan ada politik dinasti. Tapi kalau memang dianggap persoalan-persoalan tersebut sudah terjadi, maka sekali lagi mintalah dialog dengan pihak pemerintah, dengan DPR atau dengan kementerian atau institusi yang disasar, yang perlu diperbaiki, atau bolehlah kalau dikatakan perlu diselamatkan. Sebagai tambahan tentang isu politik dinasti, khususnya Gibran yang telah berhasil menjadi calon wali kota Solo, bisa dilihat di YouTube saya yang berjudul Polemik Gibran Cawalkot Solo. Dengan adanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang digawangi oleh para tokoh tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata Pancasila yang diagung-agungkan sebagai dasar negara itu dapat dikatakan baru sebatas lip service belaka, belum dipraktekkan secara sungguh-sungguh menjadi budaya. Bagaimana rakyat bisa mempraktekkan Pancasila dengan baik kalau para tokohnya saja belum mampu mengimplementasikan Pancasila dengan baik, khususnya sila pertama, ketiga, dan keempat. Ajaran agama, budaya bersatu, dan demokrasi belum menjadi budaya yang tertanam kokoh di hati sanubari, belum mendarah daging dalam jiwa dan raga. Kalau ditinjau dari sisi spiritual, maka para tokoh-tokoh tersebut belum mampu mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar, karena masih saja ada perseteruan, tidak mampu mewujudkan kedamaian dengan menempuh cara-cara yang bijaksana, dengan cara dialog misalnya seperti yang sudah saya sebut tadi. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, bahasan singkat tentang koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jika Anda memperoleh manfaat dari video-video saya, silakan di channel ini klik tulisan subscribe warna merah dan klik gambar lonceng yang muncul, atau cari saja di channel YouTube nama Hermanu Hadi agar bisa menonton video-video saya yang lainnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Bye bye.